Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kembali panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Tentunya dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam hidup kita serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Khotimah rahmatullah. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus mencintai, meneladani Rasulullah SAW? Saya ingin sampaikan beberapa fakta sehingga sudah selayaknya, sepantasnya kita mencintai beliau, kita meneladani beliau dalam kehidupan keseharian kita. Tentu pijakan awalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan terbaik, ya, yang paripurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh atau teladan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah, ya, dan hari akhir. Ya, ada syarat di situ, menghadirkan keimanan dulu tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita kemudian untuk bertemu dengan Allah di hari akhir nanti adalah dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, ya, sebagai panutan kita, model kesempurnaan dalam kehidupan kita. Itu pijakan awalnya, bahwa perintah Allah untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Ya. Lalu ada beberapa fakta-fakta yang ini sangat keterlaluan kalau kemudian ini tidak menyentuh kita semakin mencintai dan meneladani beliau. Pertama, dakwah beliau. Ketika Rasulullah SAW ditolak dakwahnya di Makkah, dan yang menolak itu adalah notabene-nya keluarga beliau sendiri, paman-paman beliau sendiri, kerabat beliau sendiri. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke Taif. Ya.
Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya. Berangkat Rasulullah ke Taif dengan harapan dakwahnya diterima. Jadi punya optimisme kalau ke Taif diterima. Karena orang Taif belum kenal beliau. Jarak yang sangat jauh antara Mekah dengan Taif. Ya, dilalui oleh Rasulullah dengan berjalan kaki. Tapi sesampainya di kota Taif, apa yang beliau harapkan, ekspektasi beliau itu benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan. Beliau bukannya disambut dengan meriah, dengan bersahabat, tetapi justru dilempari batu. Nah, singkat cerita, beberapa lemparan batu itu mengenai wajah Rasulullah. Ya, disebutkan dalam hadis wajah beliau, pelipis beliau sobek berdarah. Lalu beliau menyelamatkan diri di sebuah kebun anggur di kota Taif, yang sekarang sudah bukan lagi kebun anggur. Saya ke sana itu seperti pembuatan batako kalau kita, hebel gitu. Kebun anggurnya sudah tidak ada. Tapi di tempat itulah Rasulullah menyelamatkan diri. Ditolong oleh orang Taif, orang setempat yang bernama Adas. Diselamatkan ke rumahnya gitu. Dan rumahnya itu sekarang menjadi masjid, nama masjidnya Adas. Bersebelahan dengan kebun anggur itu. Lalu kemudian datanglah malaikat penjaga bukit Akhshabain. Datang Jibril kepada Rasulullah SAW menawarkan bantuan, pertolongan. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak sakit hati dengan perlakuan orang Taif. Dan beliau juga manusia biasa. Sebagai manusia pasti beliau terluka perasaannya. Apalagi fisiknya juga terluka. Jadi tidak mungkin kemudian Rasulullah tidak merasa sakit hati. Tapi ini yang kenapa kita harus mencintai dan meneladani beliau. Penjaga bukit Akhshabain itu malaikat kemudian menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, angkat kedua tanganmu, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kami timpakan bukit Akhshabain ini kepada penduduk Taif atas perlakuan mereka terhadapnya. Ya. Kita bisa bayangkan bukit, gunung melayang lalu menimpa orang-orang Taif, penduduk Taif. Ini kan penawaran yang menggiurkan. Karena tawaran ini, pertolongan ini datangnya dari malaikat, dan malaikat itu pasti datang kepada beliau atas perintah Allah. Tidak ada malaikat datang atas inisiatif sendiri. Ini pasti perintah Allah. Ya. Apa yang kemudian dijawab oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah menerima tawaran itu? Walaupun tawaran itu pasti. Beda kalau yang menawarkan pertolongan bantuan itu adalah manusia, sesama manusia. Pertolongannya tidak akan pernah maksimal. Hari ini bisa menolong, besok lusa mungkin tidak bisa lagi. Malah sebaliknya dia yang ditolong. Ini pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kalau Rasulullah mau membalas sakit hati beliau. Tapi apakah beliau menerima tawaran tersebut? Tidak. Ya. Rasulullah SAW menjawab dengan sebuah doa. Doa itu tercantum Pak di kota Taif, menjadi sebuah doa yang monumental. Bayangkan, sampai diabadikan doa tersebut. Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la yafqahun. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Orang Taif ini belum ngerti, belum paham. Mereka melakukan itu karena mereka kaum yang belum paham. Dan lahirkan dari mereka itu generasi yang saleh. Jadi ke depannya Rasul memikirkan ke depannya. Bukan saat itu ego beliau atau rasa sakit hati beliau yang bisa saja beliau iakan, mohon kepada Allah agar penduduk Taif dan kota Taif saat itu diluluhlantahkan. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Walaupun beliau bisa kalau mau.
Justru Rasul mendoakan orang-orang Taif dan lahirkan dari mereka generasi yang saleh. Lalu Rasul mengatakan, kalau sekiranya setiap kaum, setiap tempat yang aku datang kepadanya untuk berdakwah, lalu mereka penduduknya itu menolak dakwahku, dan aku bisa memohon kepada Allah agar mereka dibinasakan. Bisa. Tapi pertanyaannya, kata Rasulullah, kalau aku nanti wafat, siapa yang akan melanjutkan estafeta dakwah ini? Jadi Rasulullah sampai berpikir ke depan gitu. Tidak memikirkan rasa sakit hati beliau saat itu. Secara manusiawi beliau terluka perasaannya, datang jauh-jauh dari Mekah. Ya, yang beliau sampaikan kalimatul haq. Kalimat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pencipta alam. Tapi apa yang kemudian beliau terima, sambutannya seperti apa? Penerimaannya seperti apa? Kalau berbicara sakit hati, beliau pasti sakit. Tapi beliau lebih memilih mendoakan orang Taif agar Allah melahirkan dari penduduk Taif itu ke depannya generasi yang saleh, yang tentunya akan melanjutkan estafeta dakwah beliau. Ya, bayangkan, yang beliau ingat kita, umatnya. Beliau tidak ingat tubuh atau wajah beliau penuh dengan darah, itu beliau nggak pedulikan. Ya, beliau tidak pedulikan sakit yang beliau terima, lemparan batu, cacian, ya, disebut majnun, disebut ya orang gila, itu kemudian disebut penyihir, tukang bohong, dan gelar-gelar buruk lainnya kepada beliau tidak pedulikan itu. Yang beliau ingat adalah kita. Lalu kemudian fakta yang selanjutnya, seorang Zaid, budak dari Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, sudah diikat Zaid itu, siap untuk dicambuk oleh Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan mengatakan sebenarnya masih ada ruang negosiasi, Pak. Zaid, aku akan bebaskan hukuman kepadamu saat ini kalau kamu mau mengatakan Muhammad ini begini. Artinya celaan, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau ngata-ngatain gitu bahasa kita, Muhammad dengan begini, aku akan angkat hukuman ini darimu. Nggak jadi dihukum, nggak jadi dicambuk. Apa kata Zaid? Apakah aku tega mencela, mencaci, menghina seorang Rasul, utusan Allah? Ya. Aku lebih memilih tubuhku terluka dengan cambukan. Ini sebuah ya contoh tentang bagaimana rasa cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan Umar ketika itu juga pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah diriku, kata Umar. Apa jawab Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai oleh orang tersebut, min waladihi, dari anaknya sendiri, wa walidihi, dan dari orang tuanya, wan nas ajma'in, dan dari semua manusia. Seketika itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Ini sebuah ungkapan rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ada lagi di perang Uhud, ada seorang wanita itu kehilangan suaminya, kehilangan ayahnya yang gugur di medan pertempuran di perang Uhud. Dipastikan sudah suaminya dan ayahnya gugur. Tapi lihat, yang wanita ini cari bukan jenazah suami dan ayahnya. Yang beliau cari, bagaimana Rasulullah? Mana Rasulullah? Beliau mencari Rasulullah.
Karena diisukan di perang Uhud itu kan Rasulullah wafat juga. Ya, karena berbalik. Tadinya sudah mau menang, akhirnya umat Islam kalah. Karena mereka tidak mentaati instruksi Rasul. Ya. Yang kemudian diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati Rasul berbuah kerugian. Jadi yang dicari oleh perempuan ini di mana Rasul? Bagaimana keadaan Rasul? Padahal sudah jelas suami dengan ayahnya wafat. Lalu kemudian disebutkan Rasulullah, alhamdulillah selamat tidak apa-apa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia bertemu Rasulullah. Demi ayah dan ibuku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, aku merasa gembira dengan kondisi yang selamat. Aku lebih gembira karena engkau selamat. Dia tidak mencari ayahnya, mencari suaminya yang insya Allah syahid. Dia mengkhawatirkan Rasulullah. Sampai sedemikian cintanya wanita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah berkata juga pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya, ashtaqu li ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, alasna ikhwani, bukankah kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Bukan, kata Rasulullah. Antum ashabi, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabat. Saudaraku adalah hum la yarawni wa hum yu'minuna bi. Saudaraku adalah mereka yang tidak melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka mengimani aku. Sehingga para sahabat yang lainnya pun iri, Pak. Siapa yang disebut Rasulullah? Kita. Yang kata Rasulullah, mereka tidak melihat aku, tidak pernah bertemu aku, tapi mereka mengimani aku. Kalau kalian, wahai para sahabat, mengimani aku, wajar bertemu sezaman bareng-bareng dengan Rasul. Ya, suka dan duka bersama dengan Rasul. Tapi yang Rasul ingat kita yang disebut oleh Rasulullah ikhwan, saudara Rasulullah. Dan Rasul menyebutkan aku rindu. Bagaimana para sahabat tidak cemburu, tidak iri? Kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Karena kita, kata Rasulullah, tidak pernah melihat bertemu sejaman dengan beliau, bareng-bareng dengan beliau, tapi kita mengimani beliau. Itu kan berarti perlu pengorbanan keimanan yang luar biasa. Ya, kalau kita beriman kepada yang pernah, atau kita mencintai orang yang kita pernah temui, itu mungkin hal yang wajar. Tapi kita mencintai orang yang tidak pernah atau belum pernah kita temui sama sekali. Maka Rasulullah SAW di surga nanti, di telaga Rasulullah, menunggu kita. Yang beliau tunggu adalah kita umatnya. Ya, sampai sedemikian Rasulullah SAW mencintai dan memperhatikan umatnya. Manusia yang belum beliau temui juga. Kita ini. Tapi begitu dalam cinta beliau kepada kita. Bahkan saya pernah sampaikan, Rasul pernah memohon 2 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu berkaitan dengan kita lagi. Apa yang Rasulullah minta? Pertama, ya Allah, lipat gandakan setiap amal ibadah umat. Jadi setiap ibadah umat Nabi Muhammad, pahalanya tidak satu. Walaupun ibadahnya satu, tapi pahalanya tidak satu. Tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun itu. Baik ibadah yang bersifat mahdoh, ritual, yang hablum minallah juga, ataupun ibadah yang ghair mahdoh, yang sifatnya horizontal, sesama manusia, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistimewaan Rasulullah dan umatnya yang beliau minta langsung kepada Allah. Kita tilawah saja, Pak, tidak dihitung per sekali tilawah pahalanya.
Tapi dihitungnya per huruf, bayangkan. Setiap huruf itu 10 kebaikan. Jadi tidak dihitung satu bacaan sekali baca misalnya ba'da subuh ini, atau nanti kita baca misalnya ba'da salat zuhur, dihitung pahalanya satu, tidak. Tapi dihitung per huruf yang kita baca. Logikanya semakin banyak yang kita baca, maka pahala kebaikan itu semakin banyak. Karena huruf demi huruf itu semakin banyak kita baca. Diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala ibadah setiap umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu permohonan yang kedua apa? Ya Allah, untuk setiap dosa dan maksiat umatku, jangan engkau langsung azab. Berbeda dengan umat terdahulu. Kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana mereka menentang Allah dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, dan bagaimana akibat ataupun akhir dari kehidupan mereka, akhir dari penentangan mereka, mengenaskan. Umatnya Nabi Nuh misalnya, umatnya Nabi Lut, ya, kaum Ad, kaum Samud, atau umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Demikian juga umatnya Nabi Musa. Semuanya oleh Allah dibinasakan, artinya diberikan azab langsung atas dosa dan maksiat, pembangkangan mereka kepada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah, jangan setiap dosa dan maksiat umatku ya Allah itu langsung engkau bayar dengan azab, atau langsung engkau azab mereka. Beri mereka tangguh kesempatan agar mereka bisa bertaubat kembali kepada Allah. Ya. Sehingga Allah lebih mencintai taubat seorang hamba, kan gitu dalam hadis itu. Lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah begitu gembira, bangga dengan taubat hambanya, melebihi gembiranya seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang atau kendaraannya yang hilang. Kita kalau kehilangan sesuatu, misalkan kita kehilangan unta, motor, kehilangan mobil misalkan, ya harta kita lah, kehilangan HP. Kemudian ketemu lagi, itu kan gembiranya luar biasa, senang gitu. Nah, dalam hadis itu disebutkan Allah jauh lebih gembira, lebih bangga kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi seseorang yang menemukan kembali hewan tunggangan, kendaraan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan lagi permintaan Rasulullah. Ditunda azab kepada umatnya. Seandainya Pak, Allah langsung mengazab dosa dan maksiat kita, mungkin saya sudah tidak ada di depan Bapak Ibu. Sudah lama Allah azab saya. Ya, bapak-bapak juga sudah lama tidak ada di muka bumi. Negeri kita Indonesia mungkin sudah lama tidak ada dalam peta dunia, karena kemaksiatan penduduknya gitu. Tapi Allah berikan kesempatan kepada kita, sehingga di antara kita ini sebenarnya tidak ada yang saleh. Yang ada adalah orang-orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan mungkin berbeda pandangan relatif. Tapi manusia berbuat dosa dan kesalahan itu sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Ya. Kesolehannya masih relatif. Tapi dosa dan maksiat bagi manusia adalah sebuah kepastian. Sehingga tidak boleh merasa paling suci, paling bersih. Justru yang ada saat ini kita adalah manusia atau makhluk yang sedang Allah tutup aibnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi mengabulkan permintaan Rasul, sehingga setiap dosa dan maksiat kita Allah terus berikan tangguh kesempatan kita. Allah masih memberikan kita kemudian bisa bangun di pagi hari, menghirup udara yang segar, melihat nanti matahari. Itu adalah tanda bahwa Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Allah memberikan kesempatan kita untuk kembali kepada atas permintaan siapa? Rasulullah. Atas permintaan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, fakta yang terakhir.
di akhir hayat beliau. Ya. Ditemani oleh Aisyah radhiyallahu. Kemudian ada Fatimah, ada Ali bin Abi Thalib. Sudah dibawakan air wudhu untuk wudhu beliau yang terakhir kali. Apa yang beliau ingat? Siapa yang beliau ingat? Bukan orang-orang yang saat itu ada di sekitar beliau. Ada Aisyah, ada Fatimah, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Tidak. Yang beliau sebut apa? Ummati, ummati, ummati. Kita, Pak. Itu di akhir hayat. Kalau beliau masih hidup, tapi sampai di penghujung kehidupan beliau, yang diingat oleh Rasulullah adalah umatnya. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kita. Padahal tadi Rasul belum pernah ketemu dengan kita, kita juga belum pernah bertemu dengan beliau. Tapi betapa cintanya beliau kepada kita itu begitu luar biasa. Kalau fakta-fakta ini masih tidak mendorong kita untuk semakin mencintai, meneladani Rasulullah SAW, wah keterlaluan. Ya. Salah satu yang paling ringan saja kata Rasulullah ketika kemudian Jibril menyaksikan, ya, dan mengatakan bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Keterlaluan orang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersalawat kepada beliau. Dalam riwayat yang lain raghima anfu rajulin. Ya. Menyesal dan merugi sekali. Orang yang disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi beliau tidak. Orang yang mendengarnya itu tidak mengucapkan salawat. Ya. Sebagai bentuk ya cinta kita kepada beliau yang paling ringan. Maka di akhir hayat beliau, apa yang beliau lakukan? Ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut kepada aku. Timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Karena aku yakin umatku tidak akan sanggup untuk memikul Rasulullah. Sampai beliau memohon kepada Allah rasa sakit sakaratul maut. Umatnya kan miliaran gitu Pak kalau dihitung dari masa beliau sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman. Karena Rasul tahu kemudian umatnya tidak akan sanggup memikul rasa sakit sakaratul maut. Sehingga Rasul sanggup memikul oleh beliau, dipikul oleh beliau. Timpakan kepadaku, bebankan kepadaku rasa sakit sakaratul maut umatku ini kepadaku ya Allah. Saking Rasul cinta kepada kita. Karena Rasul yakin kita tidak akan mampu memikul rasa sakit sakaratul maut. Karena beliau merasakan juga. Kan disebutkan dalam hadisnya Rasulullah itu sampai keluar keringat dingin. Biasanya keluar keringat begitu kita itu nahan sakit. Kalau nahan sakit itu biasanya keluar keringat gitu. Sampai Fatimah, putri beliau tidak tega melihat sang ayah dalam kondisi seperti itu. Ini manusia paling mulia di muka bumi. Sampai harus sama merasakan. Walaupun tentu berbeda kualitasnya dengan. Tapi apa kata Rasulullah, wahai Fatimah, jangan engkau bersedih. Jangan engkau menangis. Karena setelah ini tidak ada lagi rasa sakit. Kalimat tidak ada lagi rasa sakit berarti saat itu Rasul sedang menahan rasa sakit. Ya, menahan rasa sampai di akhir hayat yang beliau ingat adalah kita, umat. Sampai beliau sanggup rela ikhlas ridho sakitnya sakaratul maut semua umatnya ditimpakan kepada beliau. Beliau yang nanggung. Ya. Beliau yang nanggung. Sudah beliau tanggung rasa sakit sakaratul maut. Beliau menanti umatnya di telaganya nanti. Ya. Bahkan beliau lambaikan tangan kemari. Ketika ada sekelompok kemudian tidak bisa mendekati telaga Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala itu umatku.
Kenapa tidak bisa mendekati telagaku ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la ta'lam ma ahdatsu ba'd. Karena kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Perbuatan apa yang mereka lakukan sepeninggal. Tapi Rasulullah tetap saja pokoknya siapa? Itu umatku, itu umat. Tapi Allah Maha tahu. Kata Allah, kamu nggak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggal. Maka kemudian diharamkan bagi mereka mendekati telaga itu. Tapi Rasul tetap umatku ya Allah, itu umat. Ya, sampai beliau tahu, kenal ciri-ciri umatnya itu seperti apa. Itulah fakta-fakta tentang cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau dari sekian banyak fakta yang tadi saya sebutkan, tidak makin membuat cinta kita semakin besar kepada Rasulullah SAW. Itu sangat keterlaluan. Segala beliau korbankan untuk kita. Ya. Sampai khuyyirtu baina syafa'at wa syatra ummati an yudkhilal jannah. Kata Rasulullah, aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kamu mau milih syafaat atau kamu mau memilih separuh dari umatmu masuk surga? Jadi Rasul diberi pilihan itu, Pak. Ini ada syafaat Muhammad atau separuh umatmu masuk surga. Fakhtartus syafaat, kata Rasul. Aku memilih syafaat. Fa innaha a'ammu wa akthar. Karena syafaat itu lebih menyeluruh, lebih mencukupi. Kalau seandainya Rasul memilih separuh umatnya saja masuk surga, pertanyaannya, saya dan bapak-bapak yakin masuk yang setengah. Masuk yang separuh itu, Pak. Sudah habis sama generasi salafun salih yang terdahulu. Jatah kita sudah nggak kebagian, Pak. Kalau separuh saja umat beliau masuk, kalau beliau memilih itu, udahlah milih separuh aja masuk surga. Apa kita yakin masuk yang separuh itu masalahnya? Tapi dengan memilih syafaat, Rasulullah ingin merangkul semua, ingin umatnya itu masuk semua ke dalam surga. Karena dengan syafaat yang Allah berikan kepada beliau, ya. Dengan syafaat yang Allah berikan kepada beliau sehingga beliau bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terancam nggak masuk surga nih, atau belum ada jaminan masuk surga seperti kita. Kalau para sahabat sudah dijamin masuk surga, ada 10 sahabat yang sudah diberi kabar gembira dengan surga. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan dalam hadis Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab, jalan tol, ya, langsung masuk. Tanpa melalui perhitungan seleksi dulu, tidak, langsung. Masalahnya kalau itu yang Rasulullah pilih, yakin kita nggak termasuk separuh itu. Tapi ketika Rasul memilih syafaat, lagi-lagi apa? Yang beliau pikirkan adalah kita. Ketika kemudian ditanya, atarawnaha lil muttaqin? Ya, balil muznibin, kata Rasul. Apakah syafaat itu untuk orang yang bertakwa? Enggak. Syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat seperti kita. Maka kita berharap sekali kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah SAW untuk bisa masuk surga. Karena kita belum ada jaminan. 50-50 kita. Ya, surga belum pasti, neraka yang kemudian sudah di depan mata masalah. Tapi Rasul tadi memilih syafaat. Ya. Sehingga dalam hadis yang lain, setiap nabi likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, kata Rasulullah, punya doa yang mustajab untuk umatnya. Tapi Rasulullah tidak mengambil keistimewaan itu. Yang Rasul ambil adalah tadi syafaat. Kalau umat nabi terdahulu dipakai doa itu. Nabi Nuh minta diselamatkan orang-orang yang mengikuti. Ya sudah, yang dalam bahtera. Yang di luar bahtera enggak selamat. Nabi Lut begitu juga. Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Musa. Dipakai doa itu, keistimewaan. Setiap nabi punya doa yang
pasti diijabah oleh Allah. Tapi aku nggak gunakan itu, kata Rasulullah. Aku gunakan nanti di yaumul akhir. Ya, untuk umatku. Bayangkan, ini fakta-fakta tentang kenapa kita harus meneladani, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Tentu dengan sebenar-benar cinta. Ya. Maka kemudian ketika kita mencintai Rasulullah, akan hadirlah keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, salah satu contoh tadi di perang Uhud. Mereka yang tidak mengikuti instruksi Rasulullah, apa? Berakhir kekalahan, kerugian. Ya, malu. Padahal sudah sedikit lagi akan menang. Ya, tapi tadi godaan dunia sehingga mengindahkan, mengabaikan instruksi Rasulullah SAW. Perintah beliau. Akhirnya apa? Sehingga wajar perang Uhud itu Rasul sering sekali datang ke Uhud itu. Beliau lebih sering mengenang dalam tanda petik kekalahan daripada kemudian bangga dengan kemenangan di perang Badar. Kenapa? Karena dalam setiap kekalahan tadi, kegagalan tadi, pelajarannya jauh lebih besar dibandingkan keberhasilan. Nah, setelah itu kan para sahabat mengambil ibrahnya, pelajar. Jangan berulang seperti di perang Uhud gitu. Ya. Maka ikhwatiman rahimakumullah, itu tadi beberapa fakta mengapa kita harus meneladani, mencintai Rasulullah SAW. Karena pikiran beliau, ya, sampai akhir hayat beliau pun yang beliau ingat adalah kita. Sampai di surga pun yang beliau tunggu adalah kita. Ya, yang beliau nantikan adalah kita. Beliau tidak ingin masuk surga hanya beliau dengan para sahabat, tapi ikhwan tadi, saudara-saudara beliau. Kita disebut oleh Rasulullah adalah saudara-saudara. Yang belum pernah melihat beliau tapi mengimani beliau. Ya. Maka ketika kemudian kita meneladani, mencintai Rasulullah SAW, tentu dengan mencintai yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar simbolis, ya, pengakuan. Ada yang ngaku cinta Nabi, tapi kemudian tidak melaksanakan ibadah sholat. Ini kan cinta yang semu, ya. Atau seremonial saja, misalnya kalau maulid dia datang. Kenapa? Karena banyak makanan, gitu. Tapi setelah beres itu nggak ada. Di beberapa tempat itu, ya, perayaannya itu kan luar biasa, Pak. Sampai ada yang motong sapi lah, ya, kambing, banyak gitu. Ya. Tapi setelah itu mana aplikasi dari kehidupan Rasulullah yang tadi disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kita terjebak kepada cinta yang sifatnya hanya seremonial. Tapi esensi dari cinta Rasulullah SAW adalah menerapkan sunnah beliau. Beliau disebut uswah, kata para ahli tafsir, uswah itu teladan yang tertinggi, paling tinggi. Kenapa? Karena paripurna. Apa yang kita inginkan dari sosok Rasulullah? Beliau sebagai seorang kepala keluarga sempurna, lengkap, jadi teladan. Beliau sebagai seorang anggota masyarakat, beliau sebagai seorang pemimpin khalifah, beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, lengkap. Ya. Kita baca sirah beliau, maka kita akan kagum. Bahkan orang di luar Islam saja begitu kagum dengan sosok Muhammad SAW. Dan menempatkan beliau menjadi orang nomor satu yang merubah peradaban dunia ini. Nomor satu. Yang merubah peradaban dunia, peradaban manusia. Yang tadinya jahiliyah penuh dengan kebodohan, penuh dengan kegelapan, dengan maksiat dosa. Dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi peradaban yang berakhlak. Peradaban yang memang beradab. Ya. Sampai nomor satu di beliau ditempatkan. Nah, makanya khotibah rahimakumullah, ketika kita meneladani dan mencintai beliau, ya, akan datanglah keberkahan dalam kehidupan kita. Karena jalan untuk kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata dalam Al-Qur'an. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ya.
mengikuti Allah dan Rasulnya sebuah jaminan keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi tentu jangan salah kaprah dalam mencintai ya dan meneladani beliau. Lakukan ibadah-ibadah sunnah yang beliau selalu lakukan. Sampai setiap malam kaki beliau bengkak gitu. Dipijit oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu telah Allah ampuni? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kenapa ibadah sampai sedemikian beratnya seperti itu? Sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Sulit beliau berdiri, sulit beliau ditekuk gitu ya. Karena bengkak, terlalu lama berdiri. Tumit beliau bahkan pecah-pecah. Apa kata Rasulullah? Fala akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, tidakkah engkau ingin melihat aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah itu, Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah surga, ibadahnya masih sedemikian. Kita bukan nabi, kita belum dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, lalu kemudian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mencintai beliau tetapi jauh dari orang yang dicintai. Padahal kata Rasul, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Konteksnya adalah itu di dunia dan nanti di akhirat. Ya. Jadi ketika sahabat bertanya Rasulullah, nanti saya bersama siapa nanti di akhirat itu? Kata Rasulullah, bersama orang yang kau cintai. Kalau begitu aku mencintaimu ya Rasulullah. Supaya aku bersamamu nanti. Ya. Dan sahabat yang lain yang selalu melayani kebutuhan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, adakah permintaan engkau dariku? Kata sahabat itu, aku cuma minta bisa menemanimu di surga Allah. Nanti di surga. Kata Rasulullah apa? Ada yang lain enggak dari itu? Tidak, itu sudah paling maksimal. Itu sudah paling tinggi permintaan. Menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah? Bantu aku mewujudkan cita-citamu itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya salat sunnah. Memperbanyak sujud, karena kalau sujudnya salat wajib kan sudah jelas gitu, jumlah. Nah itulah bentuk kita akan meraih keberkahan hidup kita. Menghidupkan ibadah-ibadah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Janji Rasul apa? Kita akan bersama beliau di surga. Almar'u ma'aman ahab. Ya, seseorang bersama orang yang dia cinta. Di dunia saja kita pengennya bareng terus kan sama orang yang kita cintai. Ya. Tapi masalahnya kita tidak bersama dengan Rasul, maka nanti dia. Cuma itu harus kita tanamkan cinta itu sejak sekarang. Ya, meneladani kehidupan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai tipe ideal dalam kehidupan kita, idola kita dalam berbagai hal. Ya, mengembalikan semua urusan-urusan itu kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasulnya, maka ambil. Dan apa yang Rasul kalian larang itu, maka jauhi, kata Allah. Ya. Itu hidup akan berkah, ziyadatul khair fil khair. Kebaikan kita akan semakin bertambah. Itulah keberkahan hidup. Ya, ketika kita meladani, mencintai, menerapkan sunnah Rasulullah, akan bertambah kebaikan demi kebaikan kita. Ya, akan bertambah kebaikan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling indah dan tidak ada yang paling bernilai kecuali ketika kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Tapi untuk mendapatkan bimbingan Allah tadi, ya kita harus menunaikan dulu ya syarat-syarat. Salah satunya tadi, ya jadikan Rasulullah SAW teladan yang sesungguhnya. 24 jam, 365 hari dalam kehidupan kita. Ya, niscaya kita akan ya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, di luar dari itu, ya kita akan celaka ketika kita menjauhi bahkan memusuhi Rasulullah SAW.
Kita mengaku cinta, tetapi begitu ada perintah dari beliau, kita tidak lakukan. Ya, padahal orang pasti akan tunduk dan patuh kepada orang yang dia cintai. Apa saja permintaan dari orang yang dia cintai pasti dipenuhi, kan biasanya begitu. Ya. Tapi kita mengaku cinta kepada Rasul, lalu kemudian kita menjauhi sunnah beliau, perintah beliau. Ya. Ini berarti cinta yang palsu, ya. Peneladanan yang semu saja, tidak benar-benar dalam kondisi yang sesungguhnya kita mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Ya. Khotimah rahimakumullah, ya. Fakta-fakta tadi mudah-mudahan ya semakin menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya, bahkan semakin kita rindu untuk segera bertemu dengan beliau. Tetapi tentu tadi, ketika kita ingin bertemu Allah dan Rasulnya, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, maka cintai, teladani Rasulullah, sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan keseharian beliau. Insyaallah, ya, kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada yang lebih menggembirakan kecuali tadi di akhirat nanti kita bersama dengan beliau. Ya, di surga kita bersama dengan beliau yang pastinya Firdaus, ya, al-a'la. Maka kata Rasulullah, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, ya, minta Firdaus al-a'la. Maka mintalah kepada Allah surga Firdaus yang tinggi, ya. Walaupun nanti kita nggak tahu kemana, tapi minta itu nggak masalah yang tinggi. Kalau mintanya yang biasa-biasa, ya kemungkinan dapatnya juga itu. Tapi kalau minta yang sudah tinggi, kalaupun dapatnya ya yang biasa nggak terlalu jauh gitu Pak levelnya, ya. Maka mintalah Firdaus. Maka bersama dengan Rasulullah SAW tadi, seorang sahabat, aku ingin menemanimu di surga sebagaimana aku menemanimu, melayanimu di dunia. Jadi air wudhunya Rasul disiapkan, pakaian semua sahabat itu. Ya, benar-benar beliau setia melayani Rasul. Tapi beliau ingin bukan cuma di dunia, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, perbanyak ibadah salat sunnah, perbanyak sujud, maka cita-citamu membersamaiku akan terwujud nanti insyaallah. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di masjid maupun yang online dari rumah, ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran, ya, khusus bagi saya dan kita semua. Semakin kita mencintai Rasul dengan cinta yang sesungguhnya, bukan cinta yang sifatnya semu, ya, atau yang palsu tadi, ya, mengaku cinta tetapi ya sholat juga nggak pernah, gitu ya, ibadah yang lain juga tidak pernah. Nah, sehingga ini cinta yang memang palsu tadi, ya. Mudah-mudahan kita dilindungi dari cinta palsu seperti itu, ya, tapi benar-benar dianugerahkan oleh Allah cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Ya. Demikian Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Kalau ada, kalau nggak ada kemudian. Saya hampir nggak bisa datang karena sejak malam panas saya tinggi karena kemarin habis vaksin, jadi baru terasa itu sampai 40 panas saya hari malam. Jam 2 saya mau WA pengurus masjid tapi saya ikhtiar dulu, minum dulu obat mati. Alhamdulillah menjelang subuh sudah reda. Ya, hanya pakai jaket ini bukan apa-apa, dingin. Ya, luar biasa efek yang kedua ini, panas dingin dan panas tinggi dan tidak nyaman badan. Alhamdulillah, ya, bisa tetap bersilaturahmi. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Ya, jazakumullah khairan, Bapak-bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan subuh kali ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah SAW sebagaimana beliau mencintai kita sebagai ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.